Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bersemangat. Dan marilah kita awali pelajaran SKI kita pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semua, pada hari ini kita masih akan belajar bab tentang Fathu Makkah, ya. Kita masih akan belajar tentang Fathu Makkah. Pada pertemuan kemarin, kalian sudah belajar tentang pengertian Fathu Makkah dan juga sebab-sebab Fathu Makkah. Adapun pada hari ini, kalian akan belajar tujuan Fathu Makkah dan peristiwa Fathu Makkah. Pada pertemuan akan datang, kalian akan belajar tentang strategi Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian pada peristiwa Fathu Makkah dan juga keteladanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah. Pada hari ini kita akan belajar tentang tujuan Fathu Makkah dan peristiwa Fathu Makkah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah menyaksikan video ini kalian dapat satu, menyebutkan 3 tujuan Fathu Makkah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan peristiwa Fathu Makkah dengan benar. Kita masuk ke materi yang pertama, tujuan Fathu Makkah, ya. Di sini Pak Guru sebutkan 4 tujuan Fathu Makkah, nanti kalian minimal dapat menyebutkan 3 tujuan Fathu Makkah. Apa sajakah itu? Yang pertama, memberi pelajaran kepada kaum kafir Quraisy, ya. Yang kedua, mengembalikan kedudukan kota Mekkah sebagai tanah suci dan tanah yang diharamkan untuk menumpahkan darah. Yang ketiga, membersihkan kota Mekkah dari berhala. Dan yang keempat, menguasai kota Mekkah dan Masjidil Haram. Ya, memberi pelajaran kepada kaum Quraisy, mengembalikan kedudukan Mekkah sebagai tanah suci dan tanah yang diharamkan untuk menumpahkan darah, membersihkan kota Mekkah dari berhala, dan menguasai kota Mekkah dan Masjidil Haram. Itulah tujuan dari Fathu Makkah. Baiklah, kita ke materi berikutnya yaitu peristiwa Fathu Makkah. Pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah SAW berangkat bersama 10.000 kaum muslimin ke Mekkah. Sesampainya di Mur Zahran, Nabi SAW dihadang oleh Abu Sufyan, ya, yang akhirnya Abu Sufyan ini masuk Islam. Ya. Setelah sampai di Zutua, Nabi SAW membagi pasukan menjadi 4 bagian, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubaidah, dan pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Rasulullah SAW. Ya. Adapun pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini memasuki kota Mekkah dari bagian hilir, ya, memasuki kota Mekkah dari bagian hilir yang merupakan pasukan sayap kanan. Kemudian pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, ya, ini masuk ke kota Mekkah dari arah utara. Zubair bin Awam dari arah utara yang merupakan pasukan sayap kiri, ya. Kemudian Sa'ad bin Ubaidah ini memasuki kota Mekkah dari arah barat. Kemudian pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah Rasulullah SAW ini memasuki kota Mekkah dari arah hulu. Ya, dibagi menjadi 4 bagian. Ya, masing-masing bagian memasuki kota Mekkah melalui arah yang berbeda. Khalid bin Walid dan pasukannya melalui arah hilir, Zubair bin Awam dan pasukannya melalui arah utara, Sa'ad bin Ubaidah dan pasukannya dari arah barat, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Rasulullah SAW beserta pasukannya masuki kota Mekkah dari arah hulu atau Bukit Hind. Ya. Kemudian pada saat memasuki kota Mekkah, kaum muslimin tidak mendapatkan perlawanan berarti, ya, secara damai, tidak ada peperangan, kecuali pasukan Khalid bin Walid yang mendapatkan perlawanan dari Ikrimah bin Abu Jahal. Kaum muslimin memasuki kota Mekkah
sambil mengumandangkan takbir di kota Mekah sebagai tanda keselamatan dan kemenangan. Ya, mengumandangkan takbir Allahu Akbar sebagai tanda keselamatan dan kemenangan. Kemudian kaum muslimin berkumpul di kota Mekah dan Rasulullah SAW menyuruh Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan tadi ini kan menghadang pasukan kaum muslimin kemudian masuk Islam. Kemudian disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membacakan pengumuman yang isinya siapa saja yang memasuki rumah Abu Sufyan berarti aman. Siapa saja yang memasuki Masjidil Haram berarti aman. Siapa saja yang menutup rumahnya berarti aman. Ya, sambil berteriak dan memasuki kota Mekah, Abu Sufyan berteriak membaca pengumuman. Siapa saja yang memasuki rumah Abu Sufyan berarti aman. Siapa saja yang memasuki Masjidil Haram berarti aman. Siapa saja yang menutup rumahnya berarti aman. Setelah penduduk Mekah mendengar pengumuman tersebut, ya, banyak dari mereka yang menyatakan masuk Islam. Dan Rasulullah SAW memaafkan semua kesalahan mereka pada masa lampau dengan penuh kasih sayang dan persaudaraan. Kita tahu bahwasanya pertama kali Islam muncul di kota Mekah, ya, perlakuan kaum kafir Quraisy yang merupakan penduduk asli kota Mekah kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin sangat kejam. Ya, mereka menganiaya, mengintimidasi, memboikot, bahkan membunuh kaum muslimin pada saat itu. Akan tetapi, ketika Islam sudah jaya dan Rasulullah SAW beserta kaum muslimin kembali ke Mekah, menguasai kota Mekah, Rasulullah SAW memaafkan kesalahan kaum kafir Quraisy dengan penuh kasih sayang dan persaudaraan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf bersama kaum muslimin. Kemudian beliau dan kaum muslimin menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah sambil membaca surat Al-Isra ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada tanggal 21 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan subuh di atas Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan suci di kota Mekah yang menjadi kiblat umat Islam. Ya, dari sinilah Islam mulai memancarkan cahaya menerangi seluruh dunia. Allah menceritakan peristiwa Fathu Mekah dalam surat An-Nasr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Untuk semua, demikianlah materi SKI kita pada hari ini, yaitu tentang tujuan Fathu Mekah dan peristiwa terjadinya Fathu Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.